Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2024 kita buka secara resmi. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tahun 2024 tingkat Provinsi Papua dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Triwanena, di Hotel Horizon Padang Bulan Kota Jayapura Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Pembukaan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tahun 2024 tingkat Provinsi Papua diisi dengan parade masuk peserta mulai dari para wasit, para medis, para juri, kontingen dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kontingen Kabupaten Kirom, kontingen Kabupaten Biak Numfor, dan kontingen Kabupaten Supiori menambah suasana yang sangat meriah pada pembukaan acara O2SN tingkat Provinsi Papua tahun 2024 di Jayapura. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tahun 2024 tingkat Provinsi Papua dimulai dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia, ucapan selamat datang oleh Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Provinsi Papua Yulianus Kuayo. Selanjutnya pembacaan sumpah dan janji juri dan wasit pertandingan. Pembacaan sumpah dan janji atlet. Hadir pada kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tahun 2024. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Papua, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jayapura, para kepala sekolah, para guru pendamping, peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN 2024. Olimpiade Olahraga tingkat nasional yang telah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa adalah berkontribusi kepada keberhasilan pembinaan dan pengembangan olahraga di tingkat sekolah, tingkat daerah, tingkat nasional dan tingkat internasional sehingga dapat mewadahi talenta peserta didik khususnya dalam bidang pembinaan olahraga. Dasar pelaksanaan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN adalah untuk meningkatkan prestasi olahraga siswa nasional tahun 2024. Dasar hukum pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2024. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 tentang Kementerian Riset dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2011 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Talenta Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2022 tentang jalannya olahraga nasional periode tahun 2021 tahun 2024. Maksud dan tujuan pelaksanaan Olimpiade Olahraga adalah membina dan mempersiapkan olahragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional sejak usia dini. Mengembangkan jiwa kompetitif, rasa percaya diri dan rasa bertanggung jawab, mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar berolahraga, menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Hasil yang diharapkan dari Olimpiade O2SN. Wadah Siswa Nasional O2SN tahun 2024 adanya wadahan bakat dan minat peserta didik dalam bidang olahraga. Terpilihnya peserta didik terbaik dalam bidang olahraga sebagai bibit unggul atlet pada tingkat wilayah tertentu. Terbangun jiwa kompetitif, rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab, membudayakan peserta didik hidup sehat dan gemar berolahraga. Tahun 2024 peserta yang mengikuti Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN 2024. Peserta tingkat sekolah dasar bidang olahraga mereka yang mengikuti atlet renang, pencak silat, karate, bulu tangkis dan senam artistik. Bidang SMP yang mengikuti lomba adalah atletik, renang, pencak silat, karate dan bulu tangkis. SMA dan SMK yang mengikuti O2SN adalah atlet renang, pencak silat, karate dan bulu tangkis. Jumlah peserta yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tahun 2024 sebanyak 155 orang.
Ini terdiri dari cabur atlet jumlah peserta 36 orang. Cabur senam artistik jumlah peserta 6 orang. Cabur renang atlet jumlah peserta 34 orang. Cabur karate atlet jumlah peserta 35 orang. Cabur Pancasilat atlet jumlah peserta 21 orang. Dan cabur bulu tangkis atlet jumlah peserta 33 orang. Biaya pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tahun 2024 dibebankan kepada. Dalam ucapan selamat datang oleh Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Provinsi Papua Julianus Kuayo, menyampaikan regulasi pendidikan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 sudah berpisah secara kebijakan antara provinsi, kabupaten dan kota. Mulai dari PAUD sampai SMK provinsi bukan menjadi kewenangan di dalam mengelola semua satuan pendidikan, tetapi ada standar lain yang masih disatukan kembali. Salah satu standar adalah kesiswaan lebih pada peningkatan kompetensi siswa sehingga dengan momen lomba menjadi sarana untuk dipersatukan terutama dalam mengawal mutu. Dan lomba sendiri adalah bagian dari mutu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Triwanena yang didampingi Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Provinsi Papua Julianus Kuayo dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Abdul Majid memasang tanda pengenalan peserta. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Triwanena mengatakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA dan SMK adalah yang sudah terseleksi di tingkat provinsi yang nanti diseleksi tingkat provinsi, yang juara itu yang nanti dikirim untuk nantinya diikut di tingkat nasional. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional mereka terdiri dari 150 orang siswa dari 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Seleksi tingkat sekolah sudah terjadi sejak 3 bulan lalu. Dari lomba ini panitia akan menyeleksi siswa yang terbaik dari lomba cabang olahraga yang dilombakan, yang nantinya mereka mewakili pemerintah Provinsi Papua Dinas Pendidikan untuk mengikuti lomba di tingkat nasional di Jakarta. Siswa-siswi selama ini dibina di masing-masing sekolah yang kemudian masuk di tingkat provinsi dan selanjutnya kemampuan siswa-siswa seperti apa itulah yang mau diukur melalui lomba yang diselenggarakan panitia dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Untuk membentuk karakteristik anak-anak ini supaya ke depan akan membawa nama Provinsi Papua. Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI yang sudah terseleksi. Jadi ini tingkat provinsi terseleksi, yang juara itu yang mereka lomba di sini untuk kita seleksi untuk ke tingkat nasional. 155 siswa. 155 siswa. Ya, ini kan selama anak-anak ini kita dibina di sekolah-sekolah, kemudian ini sudah kita lihat juga bahwa mereka ke provinsi ini. Dan selanjutnya kemampuan mereka seperti apa itu kita mengukur, membentuk mereka karakter mereka, anak-anak kita, supaya ke depan untuk bawa nama Papua Indonesia itu. Harapan ke depan lebih bergemah lagi ya, kita harapkan seperti begitu, supaya semua kabupaten kota ini mereka siapkan baik-baik untuk ikut event ini. Hal senada diutarakan Julianus Kuayo, Kabid Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Setiap tahun Dinas Pendidikan Provinsi Papua memfasilitasi 8 lomba siswa mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Hari ini adalah lomba O2SN, lomba olahraga yang dalamnya diikuti beberapa cabang olahraga. Dari sekian cabur yang diseleksi selama 3 hari ada 5 cabang olahraga yang diselenggarakan dan total siswa dari 5 cabang olahraga itu ada kurang lebih 155 siswa dan mereka terseleksi mulai dari jenjang sekolah. Dari hasil seleksi jenjang sekolah kemudian diupload lewat aplikasi melalui online yang menangnya di tingkat sekolah yang di-SK-kan oleh kepala sekolah, lalu nanti dilakukan seleksi di tingkat kabupaten dan kota. Nanti yang menang di kabupaten kota nanti ditetapkan SK-nya lalu diupload melalui online, nanti ditembuskan di kementerian. Panitia di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi menyeleksi siswa yang sudah di-SK-kan saja oleh kabupaten kota dan tidak mengurus siswa yang tidak di-SK-kan oleh kabupaten kota adalah satu mekanisme yang ditetapkan kementerian dalam rangka siswa yang terseleksi adalah benar-benar terorganisir di satuan pendidikan dalam bentuk ekstrakurikuler lalu dihubungkan dengan kurikulum merdeka melalui program P5.
dengan tujuannya mengorganisir semua siswa melalui berbagai kegiatan kesiswaan dalam rangka sekolah yang wajib menggali bakat minat secara alami yang sudah dimiliki oleh anak, lalu bakat minat yang diseleksi tadi diorganisir dalam bentuk kegiatan dibimbing didampingi dan mereka harus dibekali kompetensinya dan kompetensinya adalah kompetensi abad 21 antara lain kolaborasi dengan kerjasama antar siswa membentuk karakter yang baik melakukan kerjasama disiplin jujur itu harus dibentuk kepada anak-anak melalui kegiatan-kegiatan kesiswaan seperti ini. Tujuan dari target pemerintah kalau semua anak sudah terorganisir dalam kegiatan lalu mereka terlibat di berbagai aktivitas sekolah maka secara otomatis harapannya bahwa anak-anak itu sudah dibekali dengan kompetensi abad 21 sehingga sejak usia dini mulai dari SD, SMP dan SMA sehingga harapannya anak-anak dinas pendidikan sudah bisa atasi kenakalan remaja lalu mereka lebih banyak waktu disibukkan dengan kegiatan positif sebetulnya itu tujuannya. Dan mereka harus dibekali kompetensinya, dan kompetensi itu adalah kompetensi abad 21. Antara lain satu, kolaborasi, kerjasama antar siswa, membentuk karakter yang baik, melakukan kerjasama, disiplin, jujur, itu harus dibentuk kepada anak-anak melalui kegiatan-kegiatan kesiswaan ini. Nah itu sebetulnya tujuannya. Jadi target pemerintah, kalau semua anak terorganisir di dalam kegiatan-kegiatan ini, lalu mereka terlibat aktif, maka harapannya anak-anak itu mereka sudah dibekali dengan kompetensi abad 21 sejak usia dini, mulai dari SD, lalu ke SMP, sehingga harapannya anak-anak ini sudah kita bisa mengatasi kenakalan remaja, lalu mereka lebih banyak waktunya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Sebetulnya itu dia punya tujuannya. Sementara Foni Aronggear selaku penanggung jawab kegiatan menerangkan kesiapan panitia dalam menghadapi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tahun 2024 tingkat Provinsi Papua mulai bersosialisasi kegiatan sejak bulan Februari tahun 2024. Untuk kegiatan lomba sendiri baru dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024 dan ini kegiatan yang baru pertama kali Dinas Pendidikan lakukan semua jenjang mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Cabang mata lomba yang diikuti mulai dari SD yaitu senam artistik, kemudian cabur pencaksilat, karate, atletik, renang dan bulu tangkis yang diikuti dari 5 kabupaten dan 1 kota provinsi Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kirong, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak dan Kabupaten Supiori. Kegiatan akan berlangsung dari tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 5 Juni tahun 2024 dengan venue masing-masing. Untuk indoor ada silat dan karate di Hotel Horizon Padang Bulan, untuk cabur bulu tangkis ada di Gor Waringin Kota Raja, renang di Tirta AB Padang Bulan, kemudian cabur atletik panitia menggunakan lapangan Mahachandra Uncen, Waena. Target dari kemenangan ini sudah sesuai dengan juknis yang dikeluarkan BPTI bahwa pemenang dari setiap cabang olahraga akan melangkah ke tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan pemenang juara 1 akan diikut lomba di tingkat nasional. Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Papua dapat perunggu di cabang olahraga di bulu tangkis putri dan untuk tahun 2024 Dinas Provinsi Papua berharap lagi di cabur yang lain. Dari tingkat SMA kemudian dari tingkat SMP menang di tingkat kategori kata di cabang olahraga karate mendapat medali perunggu. Berharap tahun 2024 bisa bawa pulang banyak medali lagi dari Provinsi Papua. Cabur bulu tangkis itu akan dilaksanakan venue-nya adalah di Gor Waringin, Kota Raja, kemudian renang itu di Tirta AB, Padang Bulan, kemudian untuk cabur atletik itu kita menggunakan lapangan Mahachandra Uncen, Waena. Target dari pemenang ini memang sudah sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Badan BPTI bahwa pemenang dari setiap cabur itu akan melangkah ke tingkat nasional, itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Jadi setiap pemenang juara 1 akan ikut berlomba di tingkat nasional. Kita berharap tahun ini, tahun lalu Provinsi Papua itu mendapat medali perunggu di cabur bulu tangkis putri. Jadi tahun ini kita berharap ada lagi cabur yang lain itu di tingkat SMA, kemudian untuk tingkat SMP itu kita menang di kategori kata untuk cabur karate, mendapat medali perunggu juga. Jadi kita berharap bahwa tahun ini kita bisa membawa pulang lebih banyak medali lagi dari Provinsi Papua.
Peserta O2SN bersama pembimbing dan orang tua berkumpul di tempat ruang pendaftaran sejak dini hari, kemudian para atlet melakukan pendaftaran di meja panitia berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya peserta atlet ini mengikuti rapat teknis yang berhubungan dengan pertandingan yang akan dilombakan. Demikian juga para wasit mereka diarahkan mengikuti rapat teknis berguna untuk mengawasi selama jalan pertandingan selama 3 hari nantinya. Kan kontingen Kota Jayapura kita semuanya masuk 4 baris. Ketika masuk ambil posisi yang sudah ada. Begitu juga dengan Kabupaten Jayapura. Saya di situ akan sampaikan